Suara hujan menetes lembut di atap pesantren tua itu. Azan Isya baru saja selesai berkumandang, namun malam ini terasa berbeda. Namaku Alina, santriwati biasa. Tapi malam itu aku melihat sesuatu yang mengubah hidupku dan membawaku ke dalam kegelapan tanpa jalan pulang. Di ruang wudhu perempuan, aku menemukan mukena putih tergeletak, basah, kotor, dengan aroma aneh seperti bunga busuk. Di sudut kaca berdebu, sesosok perempuan berdiri, tubuhnya dibalut gamis putih tipis, dan di wajahnya tersungging senyum yang membuat darahku beku. Mereka bilang, dulu ada ustadz yang mengajar di sini. Dia berbicara tentang surga, tentang dosa, tentang kehormatan. Tapi malam-malam sunyi, ia menyelinap ke asrama, mengotori doa-doa suci yang seharusnya menyelamatkan. Arwah mereka yang ternodai tidak pernah bisa tenang. Mereka mencari pengganti, dan aku adalah tamu berikutnya. Suara langkah kaki memburu. Mukenaku terseret, dan suara bisikan itu menggema. Tuntaskan doa yang tak selesai, atau kau akan bersamaku selamanya. Aku berlari ke musyala, mencoba berlindung. Tapi di sekelilingku, sosok-sosok putih berderet, membaca doa dalam bahasa yang terbalik. Dan di depan mihrab, berdiri dia. Tangan-tangannya mengulurkan mukena basah itu, memaksa aku mengenakannya. Aku ingin berteriak. Aku ingin kabur. Tapi ketika mukena itu menyentuh kulitku, aku tahu, aku tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Azan subuh berkumandang. Santri menemukan mukena basah tergantung di pintu. Dan sebuah doa yang berhenti di tengah ayat. Aku masih ingat malam itu. Malam saat semuanya berubah. Malam saat doa-doaku tidak pernah lagi sampai ke langit. Nama pesantren ini, Darussalam. Tempat suci, katanya. Tempat anak-anak sepertiku ditempa menjadi penjaga cahaya. Tapi, tidak semua cahaya itu bersih. Aku baru 2 minggu di sini. Semua terasa asing. Bau karpet basah, suara serangga malam, angin yang merayap masuk dari jendela-jendela tua. Suatu malam, setelah Isya, aku pergi ke kamar mandi asrama sendirian. Di sana, aku melihatnya. Mukena putih tergantung. Basah, lusuh, seperti menangis. Dan di depan cermin berdebu, bayangan seorang perempuan. Tubuhnya dibalut gamis tipis, gamis yang menempel erat pada kulit pucatnya. Matanya kosong, senyumnya robek. Aku berbalik, tapi langkahku seolah berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang memegangku. Temani aku. Kamar asrama terasa lebih dingin malam itu. Aku menarik selimut sampai ke leher. Tapi aku tahu, sesuatu berdiri di ujung ranjangku. Mengawasi. Menunggu. Keesokan harinya, teman sekamarku, Risa, hilang. Tidak ada yang tahu kemana. Di tempat tidurnya hanya tersisa sebuah mukena basah dan surban koyak. Tidak ada yang bicara. Di pesantren ini, diam lebih suci daripada kebenaran.
Suara kertas robek perlahan. Aku menemukan sebuah catatan di dalam laci mejaku. Tulisan tangan gemetar. "Kami dipanggil ke surga," katanya. Tapi yang datang bukan malaikat. Tubuh kami ternoda. Doa kami dirampas. Dan sekarang, kami menunggu pengganti. Malam ketiga, aku mendengar pintu musyala berderit sendiri. Aku melihatnya lagi. Dia, perempuan itu, berdiri di bawah cahaya lampu remang. Gamis putihnya basah, menempel. Tangan-tangannya memanggilku. Aku berlari menuju musyala. Mencoba membaca ayat kursi. Tapi lidahku keluh. Di setiap sudut ruangan, santri-santri bersujud. Tapi tidak ada yang menghadap kiblat. Mereka membaca doa dalam bahasa yang salah. Di depan mihrab, aku melihat sosok lain. Laki-laki berjubah putih. Wajahnya samar, seperti kabut. Dari balik jubahnya, tercium bau amis besi, dan sesuatu yang lebih busuk, dosa yang tak pernah ditebus. Dia mengulurkan mukena basah itu padaku. Memaksa aku mengenakannya. Aku menangis. Aku berdoa. Tapi langit malam menutup telinganya. Dalam detik terakhir kesadaranku, aku melihat Risa. Dia tersenyum, tapi air matanya berdarah. Dia membisikkan satu kalimat. "Selamat datang," di barisan doa-doa yang tak pernah sampai. Keesokan paginya, mukena basah tergantung di gerbang asrama. Satu nama lagi hilang dari daftar santri. Dan malam-malam berikutnya, koridor selalu dipenuhi gamis-gamis basah. Menggantung seperti tubuh-tubuh yang menanti pengganti.